Setelah 6 tahun, akhirnya film Doctor Strange memiliki sequel juga. Banyak yang berubah di Marvel Cinematic Universe sejak film pertama Doctor Strange. Bayangin aja deh, entar kalau ada yang cuman pengen nonton film-film Doctor Strange dari film pertama sampai film ini, kok jauh banget bedanya. Doctor Strange in the Multiverse of Madness mengikuti petualangan sang penyihir Doctor Strange bersama seorang gadis yang dapat menjelajah multiverse yang bernama America Chavez. Dalam petualangan mereka dihadapkan dengan berbagai kejutan, ilmu gaib, serta figur misterius dari universe lain. Sequel dari film Doctor Strange ini menyuguhkan performa yang bikin terharu dari Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff. Film ini membuat series WandaVision sangat penting dalam penyuguhan perjalanan karakter Wanda Maximoff. Jadi kalau kamu belum nonton series itu, ya mulai tonton deh. Sangat sulit untuk membahas karakterisasi Wanda Maximoff di film ini tanpa ngebocorin filmnya. Tapi intinya performa Olsen di film ini berhasil membuat saya terharu, walaupun dia pernah melakukan hal yang di luar batas sebelumnya. Itu tentu saja dibantu dengan penulisan serta pengarahan dari belakang layar yang dapat dengan bagus menampilkan momen yang haru dan tragis dari karakter Wanda Maximoff. Membahas sang title character, Doctor Strange, kemampuan sihir Strange di film ini digunakan dengan baik dan efektif dalam mendorong berkembangnya cerita tanpa terasa seperti sesuatu yang membebani naratif. Kayak kan Doctor Strange sudah sangat sakti di film ini, tapi ternyata masih ada cara agar kesaktian Strange tersebut nggak menjadi sesuatu yang dapat selalu menyelesaikan konflik dengan mudah. Ya, ini juga terjadi karena Strange banyak banget dikesampingkan atau dibuat tidak sadarkan diri. Kayak ingat nggak ketika dia sempat kehilangan kesadaran saat melawan Thanos di Infinity War? Atau saat dia dibuat sibuk dengan air di pertempuran akhir di film Avengers Endgame? Atau saat dia dibuang dari cerita utama No Way Home dengan cara dijebak di Mirror Dimension? Ya gitu deh, kesaktian Strange dibatasin dengan cara begitu agar filmnya nggak cepat kelar. Bedanya kali ini dia dikesampingkan di filmnya sendiri. Aspek multiverse di film ini secara naratif, ya saya sadar ini berhubungan dengan kekuatan America Chavez dan kebutuhan antagonis utama film ini dengan kekuatan menjelajahi multiverse. Jadi ya ini bukan petualangan ke berbagai universe, melainkan film yang fokus dengan kekuatan America Chavez dalam menjelajahi multiverse. Walaupun gak fokus ke menjelajahi multiverse, paling gak film ini sudah kasih gambaran sedikit tentang multiverse yang ada di MCU. Nah, itu yang saya harap kita bisa lihat ke depannya. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini aneh karena filmnya terasa lama tapi juga terasa jumpy, kayak potongan adegannya nggak mulus. Biasanya ketika film itu jumpy kan karena ada adegan yang dipotong untuk meringkas durasi. Lah, di film ini terasa lama tapi tetap jumpy. Ngebosenin dan aneh sih jadinya. Musiknya asik, menggelegar dan ngebangun saya dari rasa ngantuk. Keren pokoknya musik di film ini. Film ini juga beneran terasa seperti sebuah film horor yang ada superhero-nya. Ini bukan film horor superhero pertama, tapi ini merupakan film horor pertama di Marvel Cinematic Universe. Nah, itu yang membuat film ini memiliki rasa yang berbeda dari proyek-proyek MCU lainnya. Dan itu membuat ini merupakan sebuah proyek unik dari MCU. Secara keseluruhan, menurut saya Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini nggak jauh lebih baik dari film pertama Doctor Strange. Namun begitu, bukan berarti ini film yang buruk. Hanya saja film ini masih kalah dalam banyak aspek dari film pertamanya. Masih lumayan oke sih, tapi ya udah antaran juga saya lupa. Ya itu aja yang bisa saya bahas tentang film ini. Cek juga video-video berikut ini kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang Marvel Cinematic Universe. Atau cek juga ulasan-ulasan saya lainnya di playlist berikut ini. Terima kasih.